Pernahkah Anda mendengar tentang pulau tersembunyi yang muncul dan menghilang dalam cerita rakyat Indonesia? Bayangkan sebuah pulau yang muncul tiba-tiba di ufuk, lalu lenyap tanpa jejak ketika matahari tenggelam, sebuah entitas tak kasat mata yang hidup dalam kisah Nusantara. Pulau-pulau gaib atau pulau misterius ini jauh lebih dari sekadar mitos. Mereka melambangkan hasrat manusia akan hal-hal di luar jangkauan indera. Dalam kesunyian laut dan kabut pagi, cerita tentang pulau yang hanya muncul pada saat tertentu ini terbawa dalam tradisi lisan, simbol harapan, misteri, dan kerinduan akan dunia yang tak terjamah oleh logika. Anda mungkin mendapati kisah ini terdengar asing, namun justru sajak-sajak akan pulau misterius seperti ini telah lama berakar dalam sejarah budaya kita, menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam folklore Indonesia, pulau gaib atau pulau misterius merujuk pada pulau yang tidak tercatat secara formal di peta, tetapi dipercaya hanya dapat terlihat oleh orang-orang terpilih atau pada waktu tertentu saja. Menurut beberapa cerita, eksistensinya hanya bersifat sementara. Pulau-pulau ini memiliki posisi kokoh dalam budaya dan mitologi lokal dengan kekuatan simbolik sebagai tempat tinggal dewa, kerajaan gaib, atau tempat berkumpulnya makhluk supranatural. Sebagai contohnya, legenda tentang kota Saranjana di Kalimantan Selatan menyebutkan sebuah kota gaib yang pernah memesan alat berat dari Jakarta pada era 1980-an meski tidak tercatat secara administratif. Atau mitos lebih filosofi seperti Pulau Bidadari dan Pulau Gaib sebagai alam ilahi penuh kemegahan dan misteri yang hanya bisa diakses oleh jiwa murni. Pulau-pulau ini bukan sekadar ruang geografis, melainkan lambang antara mitologi dan kenyataan, sebuah titik pertemuan antara kepercayaan tradisi lisan dan kerinduan manusia terhadap makna yang lebih tinggi. Menyingkap kebenaran pulau gaib bukanlah hal mudah. Tantangan pertama adalah sifatnya yang sulit dipahami. Bagaimanakah sebuah tempat bisa muncul dan menghilang dan hanya dilaporkan oleh saksi-saksi yang terbatas? Skeptisisme itu wajar. Tanpa bukti empiris, cerita seperti kota Saranjana atau pulau yang tiba-tiba muncul dilabeli sebagai mistik atau lelucon masyarakat. Namun di sisi lain, cerita semacam ini tetap hidup turun-temurun, seperti kisah alat berat yang dipesan ke kota yang tidak tercatat secara resmi. Peneliti seperti Mansyur 2020 dengan pendekatan historis mencoba menginterpretasikannya sebagai simbol. Apakah Saranjana adalah gambaran etnis Dayak Samihim atau hanya kota impian karya Pangeran Purabaya? Kurangnya dokumentasi formal serta sifatnya yang menjadi wilayah mitologis memperkuat tantangan. Namun justru, lewat pendekatan literatur sejarah dan antropologi, mitos seperti ini memberi kita pelajaran penting. Bagaimana orang mengisi kosongnya sejarah dan bagaimana masyarakat menjaga nilai-nilai tradisional dan identitas budaya melalui cerita yang tampak mistis. Beberapa legenda dan kisah tentang pulau gaib mulai dari daerah pesisir Jawa hingga hutan belantara Kalimantan. Dalam tradisi Jawa dan Bali, cerita tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, dengan insistensinya terhadap pantai selatan menjadi salah satu contoh bagaimana alam gaib menjadi bagian budaya formal. Warna hijau dilarang di pantai karena diyakini bisa memanggil sang ratu. Lalu kita beralih ke Kalimantan Selatan, di mana kota Saranjana dipercayai tersembunyi bagi sebagian orang tertentu dan bahkan memesan alat berat dari Jakarta, padahal kota itu tidak tercatat di peta resmi. Selain itu, mitologi Pulau Bidadari dan Pulau Dewata yang disebut sebagai abodes of deities dalam kisah klasik Nusantara menunjukkan pulau gaib sebagai ruang sakral spiritual. Kesaksian lokal seringkali datang dari lisan, nelayan, dukun atau warga tua desa yang menyampaikan kisah munculnya pulau di waktu tertentu. Meskipun tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, kisah-kisah itu membawa kekayaan budaya dan spiritual serta mencerminkan cara masyarakat memahami dan menghormati dunia tak kasat mata. Satu legenda pulau gaib yang paling memikat, kisah kota Saranjana di Kalimantan Selatan. Pada era 1980-an, pemerintah daerah menerima pesanan alat berat dari Jakarta, semua dibayar lunas, dengan alamat tujuan, kota Saranjana. Namun jejak administratif kota itu tidak pernah ada.
Fenomena ini memicu perdebatan sengit antara skeptis dan percaya. Peneliti Mansur 2020 pun menyoroti bahwa mungkin Saranjana adalah refleksi komunitas Dayak Samihim yang hilang atau kota ideal dalam imajinasi Pangeran Purabaya, simbol aspirasi budaya yang belum terwujud. Bayangkan prosesi visual. Alat berat tiba, pengiriman resmi tercatat, petugas bingung, alat itu hilang begitu saja dengan pulau gaib yang tidak pernah ditemukan. Momen ini menyoroti ketegangan antara sejarah resmi, mitologi, dan realitas psikologis kolektif masyarakat. Inilah titik di mana kepercayaan, sejarah, dan misteri bertaut, menggugah rasa ingin tahu sekaligus memunculkan rasa kagum terhadap bagaimana masyarakat membingkai identitas dan harapan melalui cerita. Pulau gaib adalah lebih dari sekadar legenda. Mereka adalah cermin dari budaya Indonesia, tempat imajinasi, mitos, dan sejarah bertaut. Dari kisah Nyi Roro Kidul di Laut Selatan hingga Saranjana yang mengaburkan batas realitas dan mimpi, semua menggambarkan kekayaan narasi lisan yang menjaga identitas kolektif dan nilai tradisional. Mitos-mitos ini mengajarkan kita tentang harmoni antara takhayul dan logika, serta pentingnya menghormati kearifan lokal serta dunia tak kasat mata.